Rasulullah bertanya kepada para sahabat, 5 sunnah Sya'ban. Para sahabat, kenapa bulan Sya'ban itu dikatakan Sya'ban? Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Apa artinya? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah mengatakan, qala li'anna fihi yatasya'abu khair katsir. Karena di dalam Sya'ban ini banyak sekali kebaikan, cabang-cabangnya kebaikan. Artinya kebaikan yang dilakukan di Sya'ban ini berlipat-lipat ganda. Kebaikannya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Dan Sayyidah Aisyah menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban selain Ramadan. Jadi amalan yang pertama di dalam bulan Sya'ban adalah berpuasa. Kemudian yang kedua, kita ketika masuk Rajab, karena Rasulullah tidak dakhala fi Rajab, yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Sampai apa nanti beres? Insyaallah. Allahumma barik ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Amin. Puasa memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab. Amin. Kemudian yang ketiga, di Rajab ini ada peristiwa besar namanya tahwil kiblat. Tahwil kiblat itu apa? Perpindahan kiblat. Dulu setelah Rasulullah di Mi'rajkan oleh Allah, peristiwa Mi'raj, peristiwa yang Allah mengangkat Rasulnya di atas Sidratul Muntaha, di atas langit, itu namanya ibadah yang diperintahkan oleh Allah tidak di bumi tapi di langit itu ada. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah nikah. Jadi nikah itu ibadah yang lama, karena ibadah nikah pertama kali dilakukan oleh bapak kita Adam sama ibunda Hawa. Itu di surga, tidak di dunia. Kita terangkan setelah sesi kedua nanti ada bab khusus sesi pernikahan, termasuk nasihat malaikat. Yang ketiga, sholat. Jadi ketika Mi'raj, Rasulullah diperintahkan sholat. Setelah perintah sholat ini 17 bulan 3 hari Rasulullah dari Madinah menuju Baitul Maqdis. Jadi sholat maghrib Baitul Maqdis, atau orang menyebut Haikal Sulaiman, satu bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Itu dari Madinah menuju Maghrib. Maghribnya itu apa? Menghadap. Ya menghadapnya itu, menghadapnya tidak ke Mekah, tapi menghadapnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Rasulullah tiap pagi itu keluar dari rumah itu, kapan ya saya diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram? Karena Nabi Sulaiman itu bangun Baitul Maqdis. Peristiwa Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim itu tua Nabi Ibrahim. Saya ingin punya harapan sholatnya orang Islam tidak ke Baitul Maqdis tapi ke Masjidil Haram. Pas tanggal 15 Sya'ban hari Selasa.
Turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Saat itu pas tanggal 15 Sya'ban hari Selasa, perpindahan dari sholat menghadap Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Yang kedua, di dalam Sya'ban itu ada Raful Amal. Raful Amal itu apa? Dilaporkannya amal kita. Ada satu hadis Rasulullah ketika ditanya tentang puasanya di bulan Sya'ban, Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu bulan yang manusia lupa karena bulan ini diapit 2 bulan, Rajab dan Ramadan. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini adalah bulan di mana amal diangkat, dilaporkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Wa uhibbu ayyurfa'ala amali wa ana shaimun. Rawahu An-Nasa'i. Dan aku senang, aku ingin seandainya ketika amalku dilaporkan kepada Allah, buku catatan aku ini dalam keadaan banyak puasa. Makanya di samping berdoa kita memperbanyak apa? Puasa. Malam dilaporkannya amal ini banyak. Ada yang 1 tahun sekali, namanya malam nisfu Sya'ban. Ada mingguan, yaitu ketika hari Senin dan Kamis itu amal kita dilaporkan. Makanya Senin dan Kamis kita disunahkan untuk melakukan puasa karena dilaporkannya amal. Kemudian ada apa namanya? Ayamul Bid. Oke, pada hari bulanan, yaitu ada Yaumus Suk wa Ayyamul Bid. Hari ini dilaporkannya amal. Tapi nisfu Sya'ban ini istimewa karena Allah kata Rasulullah dalam hadis, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban." Sungguh ketika malam 15 Sya'ban itu Allah melihat semua makhluknya. Setiap makhluknya dilihat dalam keadaan rahmat kasih sayang. Fayaghfiru jami'a khalqi. Kemudian Allah mengampuni semua makhluknya illa lil musyrikin aw musyrikin. Kecuali 2 orang yang tidak diampuni oleh Allah. Siapa? Yang pertama orang musyrik. Orang yang tidak menyembah Allah. Yang hadir di sini semua menyembah Allah ya? Semua orang mukmin ya? Alhamdulillah, insyaallah malam nisfu Sya'ban dosa panjenengan disepuro. Diampuni oleh Allah. Amin. Yang kedua yang tidak diampuni adalah musyakin. Siapa? Musyakin itu orang yang punya unek-unek Allah, yang punya permusuhan, yang tidak rukun sama saudara, yang tidak rukun sama orang tua. Makanya yang hari ini masih tidak rukun sama saudara, minta maaf. Ada yang masih tidak rukun sama saudara? Ya ada. Ada. Alhamdulillah nggak ada. Kenapa kok tidak rukun sama saudara? Warisan. Utang. Gini. Saudara salamannya tetap saudara. Ini kalau kita nggak rukun sama tetangga bisa pindah. Wong Jonegoro tidak bertetangga, sulit pindah ke Blitar nggak apa-apa, ke Kediri nggak apa-apa, ke Ponorogo orangnya cantik-cantik nggak apa-apa. Terus saya yang Ponorogo. Nggak apa-apa, tetangga itu bisa pindah, cari tetangga baru bisa. Tapi kalau saudara, dulur, minggat ke Jakarta, minggat sampai Papua, saudara selamanya tetap saudara. Nggak bisa diganti orang baru. Darah selamanya darah, tidak bisa diganti dengan orang lain. Dene warisan ngalah. Orang ngalah itu barokah. Orang serakah itu bubrah. Ingin barokah apa bubrah? Ngalah. Nanti telepon. Saudaramu telepon. Kak, ini ngomong dek warisan pepek enggak? Saya enggak usah diberi, Kak. Kata Pak Yai itu saya sudah kaya.
Saya sudah bahagia. Warisan pepek. Orang ngalah dijamin barokah. Orang serakah budak. Tapi gini loh ya. Mulanya wong zaman dulu itu bilangnya enak, sing waras ngalah. Ada yang bodoh tenang. Wes, aku gak waras lah, gak apa-apa sing mau ngalah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya malam isu Syaban, kadang-kadang para kiai, para ulama itu kadang-kadang karena yatasya'abu fi khairun katsirun. Ini sekarang berapa? Tanggal berapa Syaban? 25 Sabarnya tanggal 6. Berarti kalau isu Syaban kurang 9 hari. Berapa tanggalnya Syaban di sini berapa? Tanggal 3 Februari. Malam tanggal 3 atau 3 4 kuya yang bikin. Berarti tanggal 2 malam tanggal 3. 4 Itu nanti ayamul ayamul Asrarullah, rahasia-rahasia Allah. Saat itu Allah menurunkan semua kasih sayang rahmatnya. Banyak berdoa. Malam nisfu Syaban tanggal 2 digunderi kalenderi. Tanggal 2 Februari malam 3 Februari Selasa. itu ini tak bacakan dulu ya sebelum nanti sabar lagi 12.15 sekarang 12.9 berarti kurang 6 menit. Ustaz mohon bimbingan sholawat sorban keliling untuk amal jalan. Karena dia sudah mengabari pondok India itu pondok saya itu ada 475 santri yang dibiayai saya sama Uli itu 37 santri. Sekarang bangun Andalusia lantai 2, kemudian bangun pondok putri lantai 3, kemudian bangun asrama baru lagi dari Mudinan yang baru. Dan alhamdulillah sepeser pun kami tidak menerima dari pemerintah. Nanti dari panjenengan ini kata panitia, bolehkah disumbangkan ke pondok panjenengan? Boleh selama sing nyumbang ini siji ikhlas orang Rasulullah nomor loro akeh ikhlas ora akeh yo. Semoga Allah membimbing hati kita untuk senantiasa menjadi hati yang ikhlas. Sabar. Oke, malam isu Syaban biasanya para kiai beda desa, beda coro, mobil kok beda desa mawa. Biasanya malam isu Syaban sepakat kalau nggak bisa baca Quran khatam, kira-kira panjenengan bisa apa tidak? Mengkhatamkan Quran malam isu Syaban bisa? Betul. Kalau nggak bisa minimal 1 surat Yasin dilakukan 3 kali bisa? Bisa. Kalau masih tidak bisa, juragan saya itu sulit-sulit Pak Kiai. Kalau Yasin 3 kali dia cepat konangan saya itu. Kalau Yasin masih nggak sempat bisa, ayat kursi 40 kali nggak apa-apa. Ayat kursi masih kecepatan karena nenek itu yang saya rawat itu rewel ya. Yuk sampai di rumah. Kalau nggak sempat baca Fatihah yang penting sesempat. Karena sangat mau disebutkan rahasia Allah. 1 kalau bisa khatam Quran, baca Quran. Kalau nggak bisa baca Yasin 3 kali. Kalau nggak bisa ya kursi 40 kali. Kalau nggak bisa Fatihah sebisanya. Yang kedua, minta doa untuk kakak saya Hidayat Bapak Wasid bin Jalus meninggal pada tanggal kemarin tanggal 19/1/2026. Semoga Allah memberi
predikat husnul khatimah untuk beliau. Lahul Fatihah. Kau berdiri ngaji malam. Ini kelihatannya harus seperti ini. Masih 2 menit, tinggal 2 menit perangkat sabar, nanti insya Allah masih ada 15 menit baru setengah jam nanti kita tanya sabar. Oke? Pun panitia segera sallallahu alaihi. Berarti pakai apa? Ayat kursi. Kalau ayat kursi nggak sempat lagi minimal kita baca apa? Sedekah sesuai daerah masing-masing. Kalau Rasulullah karena di Mekah Madinah itu makanan pokoknya kurma, otomatis Rasulullah sedekahnya pakai apa? Makanya kalau kita haji, kalau kita umroh, semoga kita dimampukan. Allahumma amin. Semoga kita dimampukan. Siapa tahu bareng-bareng dari Hongkong. Ini kalau di sana kalau Kamis sama Senin itu setiap habis asar Senin Kamis itu soft itu dikasih plastik. Kenapa plastik? Ya karena di sana tidak ada godong bedah, tidak ada daun bedah, makanya pakai apa? Plastik. Kalau di sana pakai plastik, di rumah kita pakai daun pisang. Di sana plastik sambil dikasih kurma karena makanan pokoknya. Kalau kita makanan pokok kita nasi, daun pisang dikasih nasi. Di sana pinggirnya ada roti Maryam. Kalau sana roti Maryam, sini roti Maryam, kering tempe, lele, ayam itu yang luman. Yang pelit yang kecil itu telur diisi jadi wolu. Disisir-sisir jadi wolu. Jadi 8. Nah kalau sana minumnya susu onta, kalau sini minumnya nggak apa-apa, beda desa, beda cara. Yang penting malu disusah dan bersedekah. Kalau di desa saya itu pakai kopak. Kopak itu ya pokok ketupat itu. Lontong ketupat itu malu disusah dan sedekahnya itu. Karena orang-orang seneng makan ketupat. Saya pernah di daerah Jember, Banyuwangi, Bondowoso sama malam sabar itu sedekahnya nggak ketupat, tapi apem. Di Bekasi itu juga apem, di Cikarang itu juga apem. Saya tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai kok di sini orang-orang ke musola masuk ke bawah apem malam sabar? Nah, Pak Kiai karena sebentar lagi orang-orang itu mulutnya malunya apem semua. Oh, mau puasa itu loh, nggak makan, nggak minum itu namanya apa? Nyapong. Makanya sedekahnya pakai Kaya luto ang negaramu. yang penting mau susah dan kita bersedekah. Karena sedekah ini muqtadul hal, sesuai keadaan, sesuai kondisi. Rasulullah itu makan, kalau makan Rasulullah kan sunnahnya pakai 3 jari. Kenapa? Karena yang dimakan Rasulullah kurma sama roti Maryam. Pakai 3 jari itu enak. Lah kalau orang Lamongan, orang Solo, buat soto, gini kira-kira bisa apa tidak? Nah, itu namanya tidak muqtadul hal. Makanya kalau pakai soto berarti ya pakai sendok, jangan dipukul. Jejer pusing tinggi. Wedi kok kuku memang. Yang pertama kita banyak berdoa. Yang kedua kita berpuasa. Yang ketiga kita bersedekah, membaca Quran, silaturahim, ngapiki dulur. Yang kelima, Sya'ban, Rajab itu disebut syahrul istiqdam, bulan persiapan. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Disebut tarik Ramadan. Man farroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Siapa yang bahagia mendengar akan datangnya bulan Ramadan, maka haram baginya masuk neraka. Allahumma amin.
Alhamdulillah sebentar lagi mau Ramadan. Apa yang aku persiapkan untuk Ramadan? Apa yang harus aku lakukan untuk Ramadan? Kalau di sini sesuai dengan apa yang bisa aku persiapkan untuk Ramadan ini. Taraweh, kira-kira sempat apa tidak sholat taraweh? Kalau tidak, sempatkan sholat sunnah walaupun 2 rakaat. Sempatkan walaupun sholat 2 rakaat sholat sunnah, sempatkan. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sunnah di bulan Ramadan. Ini kesempatan kita. Kan sholat taraweh harus 8, harus 20 rakaat Pak Yai. Nah itu kalau bisa. Kalau jenengan kan tidak bisa. Dipastikan tidak bisa atau masih ada yang bisa? Tidak bisa. Dipastikan tidak bisa. 8 tidak bisa? 4? Nah, kalau 4 bisa, 4 saja. 2 rakaat salam niati qiyamul lail, niati salat malam. Itu sama pahalanya insya Allah. Allahumma amin. Kalau di rumah beda lagi. Kalau di desa saya itu Ramadan, remaja masjid itu sudah buat apa? Ada sayur gratis. Biasanya subuh itu ibu-ibu yang jamaah sholat subuh di Masjid Jami dikasih voucher 15-20 ribu, kemudian pulang bawa sayur, ada jagung, ada mungkin pindah ya, sebenarnya pindah sebagainya pindah. Tetangga-tetangga itu tanya, yuk lah kok pagi-pagi sudah belanja yuk dari masjid, bayar gratis. Kira-kira kalau ada masjid seperti itu, kira-kira rame apa tidak masjidnya? Kira-kira jenengan nggak setuju? Pertanyaannya satu, duitnya dari mana? Nah ini jenengan dari mana Pak Yai? Kalau di desa saya itu duitnya teman-teman yang di Hongkong dikabari, teman-teman yang di Jepang dikabari, yang di Korea dikabari, yang di Kalimantan, Sumatera dikabari. Ini ada memberi buka bersama bagi orang-orang yang jamaah sholat subuh. Tapi dimasak sendiri, biar milih sesuai selera sendiri. Berbuka suasana sama anak istri, ya kadang buka bersama di masjid. Sudah gak bareng anak istri, dapat nasi bungkus, lamoy sambal karo kering. Kadang dok disigar dari polu. Makanya jenengan bisa. Oh ini gaji bulan Februari. Nanti pertengahan Februari ini sudah Ramadan. Misal Ramadan tanggal 13, tanggal 10-nya sama ilmu di desa. Gak ada yang memberi buka bersama nih. Nah data ini saya sisihkan gaji gak banyak, 1.200.000 gak banyak. Tolong ini kasihkan takmir masjid untuk buka bersama, pahalanya luar biasa. Sisihkan, itu namanya tarhib Ramadan, syahrul istighfar. Tapi di desa saya kerja di Taiwan, di Hongkong itu gak ada 1.200.000, rata-rata 3 juta. Oh gitu, Masya Allah. Oh gitu. Terima kasih. Minta ini gini. Ternyata waktu kita itu sampai 1:30. Ini 1:30 itu tinggal 6 menit. Berarti gak ada sesi tanya. Nanti sesi kedua tema saya 7 wasiat malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, dan semoga kita bisa mengamalkan. Nanti insya Allah kalau nggak ada tanya jawab ya gimana lagi nggak ada tanya jawab. Oke, nanti minta doa Ananda Ikhwan Rizki yang sudah ini kalau dibacakan berjalan dengan ini sudah 30 juz atau juz 30? enggak tercapai. Mohon doanya untuk Ananda Ikhwan Rizki
sekalian mohon doanya ini almarhum ya meninggal dunia Haidar Zahra Syabir bin Suhartono meninggal 5 Desember 2025. Semoga yang meninggal diberikan husnul khotimah yang sudah, semoga Allah mudahkan menjalani masa depan dengan baik. Al-Fatihah. Iya, kan kedua ya terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.